Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Jenderal Anumerta Gatot Subroto. Nama Gatot Subroto cukup familiar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Di balik penyematan namanya menjadi nama-nama jalan di Indonesia, Gatot Subroto adalah seorang tokoh perjuangan Indonesia. Pangkat terakhirnya sebagai Letnan Jenderal mengantarkan Gatot Subroto menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Namanya juga tercatat sebagai penggagas terbentuknya Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI, sebuah akademi militer gabungan Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut untuk membina perwira muda. Meski begitu, gagasannya baru diakomodir pemerintah di tahun 1965 melalui surat keputusan Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI nomor 155 tahun 1965 tanggal 16 Juni 1965 tentang berdirinya AKABRI yang merupakan sumber utama perwira jabatan ABRI. Gatot Subroto lahir di Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 10 Oktober 1909. Sejak kecil, Gatot Subroto telah menunjukkan sifat-sifat seorang pemimpin. Ia adalah putra sulung dari Sayid Yudhoyono dan Raden Nganten Komariah. Adik-adiknya ada 7 orang. Silsilah dari garis ayah. Gatot Subroto adalah putra dari Sayid Yudhoyono yang lahir pada tahun 1880. Ia adalah seorang guru di Jatilawang. Kala itu, guru sekolah sangat dihormati karena kebanyakan turunan priayi. Gatot Subroto ini kemudian diterima di sekolah Europe Leger School, Banyumas, sebuah sekolah dasar elit khusus Belanda yang hanya bisa dimasuki segelintir pribumi pada zaman kolonial. Sayid Yudhoyono menikah dengan Raden Nganten Komariah. Gatot Subroto adalah anak pertama dan memiliki 7 orang adik, yaitu Suwondo, Sunyoto, Suparyono, Suyono, Suyati Sadono, Supartinah Sudiono, dan Supartiah Subardiwe. Sayid Yudhoyono wafat pada tanggal 5 Desember 1946 dan dimakamkan di Desa Dauhan, Banyumas. Sayid Yudhoyono adalah putra dari Mas Ajeng Muhammad Yusuf yang berasal dari Jatilawang dan Bupati Banyumas. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Gatot Subroto bernama Raden Nganten Komariah. Lahir pada tahun 1882 dan wafat tanggal 17 Mei 1949. Dimakamkan di Desa Makam di Purbalingga dan dipindahkan ke Desa Dauhan, Banyumas karena berpesan ingin dimakamkan di dekat sang suami, Sayid Yudhoyono. Sikapnya yang berani sudah diperlihatkan Gatot sejak masa kecilnya. Pada mulanya, ia masuk ke sekolah Europe Leger School, yaitu sekolah dasar yang khusus diuntukkan bagi anak-anak Belanda dan beberapa anak Indonesia pilihan. Sekolah itu dapat dimasukinya berkat bantuan Bupati Banyumas. Suatu kali ia berkelahi dengan anak residen Belanda. Akhirnya sangat fatal. Gatot dikeluarkan dari sekolah itu karena sebagai anak Indonesia ia telah berani melawan seorang anak Belanda. Lebih dari itu, ia tidak diizinkan untuk memasuki sekolah pemerintah. Tetapi untunglah seorang anggota keluarganya yang mengajar di Holland Inland School atau GIS di Cilacap bersedia memberikan bantuan. Karena itu, Gatot pindah dari Banyumas ke Cilacap. Pendidikan umum ditempuh oleh Gatot hanya sampai HIS saja. Sesudah itu,
ia bekerja sebagai pegawai. Tetapi ternyata pekerjaan kantor kurang sesuai dengan pembawaannya. Ia lebih cenderung memilih kehidupan yang banyak mengalami tantangan. Kehidupan yang demikian antara lain ditemui dalam dunia militer. Tahun 1928, pemerintah Hindia Belanda membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia berijazah sekolah rendah untuk memasuki pendidikan militer. Kesempatan itu digunakan Gatot dan ia mendaftarkan diri dan diterima sebagai siswa kader school di Magelang. 3 tahun lamanya, ia dididik di sekolah militer. Setelah selesai dengan pangkat sersan kelas 2 Knil, ia ditugaskan di Padang Panjang, Sumatera Barat. 5 tahun lamanya, ia bertugas di kota dingin itu. Sebelum dikirim ke Sukabumi, Jawa Barat, untuk mengikuti pendidikan Marsose. Rupanya atasannya melihat bahwa sersan yang bertubuh kekar itu cocok untuk tugas di lapangan yang bersifat khusus. Pendidikan di Sukabumi ditempuhnya dengan mudah. Sesudah itu, ia ditempatkan di Bekasi dan Cikarang, yang pada waktu itu dianggap rawan. Selama bertugas di daerah ini, wataknya semakin jelas, tegas, tetapi bijaksana dan berwibawa, terus terang dan terbuka. Kepribadiannya yang lain adalah tidak pandang bulu dalam menjalankan tugas, penuh humor seperti kebanyakan orang Banyumas. Dalam menghadapi keadaan kritis, ia dapat dengan cepat mengambil keputusan yang sepintas lalu seolah-olah tanpa perhitungan. Tetapi kemudian ternyata apa yang diputuskannya adalah benar. Ketika pemerasan yang dilakukan oleh para lintah darat terhadap penduduk Bekasi Cikarang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Rakyat banyak menderita, kejahatan terjadi silih berganti, terutama dalam bentuk pencurian dan penggarongan. Sersan Marsose Gatot Subroto harus berusaha mengatasi gangguan keamanan itu. Betapapun hukum yang berlaku harus ditegakkan. Tanpa pandang bulu, yang bersalah harus ditangkap dan diajukan ke pengadilan. Hati nuraninya cukup tertekan bila ia harus menangkap seorang rakyat kecil yang mencuri hanya untuk sesuap nasi. Tetapi di samping itu, ia tidak menutup matanya bahwa rakyat sangat menderita dan gangguan keamanan itu timbul karena rakyat terlalu tertekan akibat penjajahan. Seorang anggota Knil dilarang keras bergaul dengan rakyat. Tetapi bagi Gatot Subroto, larangan itu tidak sepenuhnya dipatuhinya. Sebaliknya, malah ia bertindak menyalahi ketentuan yang ada dalam usahanya meringankan beban derita rakyat. Seringkali ia memberikan sebagian gajinya kepada keluarga orang yang terhukum. Dengan uang itu, keluarga tadi dapat berjualan secara kecil-kecilan. Untuk itu, seringkali ia harus menunda pengiriman biaya sekolah adiknya di Jakarta. Atasannya pun tidak dapat menyetujui tindakan yang terlalu memberi hati kepada rakyat itu. Karena itu, ia sering mendapat teguran. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Gatot Subroto bertugas di Ambon. Di sini, ia mengalami pengalaman tempur melawan pasukan Jepang. Tetapi ternyata lawannya lebih kuat. Setelah pertahanan Ambon jatuh ke tangan Jepang, Gatot menyingkir ke Makassar. Tak ada kewajiban bagi Gatot Subroto untuk mati demi Ratu Belanda. Di kota itu, ia menyematkan diri berziarah ke makam Pangeran Diponegoro yang tak jauh dari pelabuhan. Dari Makassar, Gatot Subroto menumpang kapal ke Jawa, lalu pulang ke rumah orang tuanya di Banyumas. Dia disambut dengan syukuran keluarga karena tak ada kabar bahkan dikira sudah mati dalam Perang Pasifik. Setelah Gatot Subroto menjadi bridgeman atau orang sipil, tetapi status itu tidak bertahan lama. Gatot Subroto kemudian dipercaya Bupati Banyumas Ganda Subrata untuk menangani ketertiban sebagai kepala polisi. Permintaan itu diterimanya dan mulailah ia berdinas
dalam pemerintahan pendudukan Jepang. Tidak lama kemudian, Gatot dikirim ke Bogor untuk dididik menjadi komandan kompi Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Selesai pendidikan, ia diangkat sebagai Sudanko atau komandan kompi di Banyumas. Suatu hari, dalam tahun 1944, Kompi Gatot Subroto melakukan latihan penjagaan pantai di suatu tempat di pantai selatan Sumpiuh. Pasukan itu dilatih oleh perwira-perwira Jepang yang berasal dari kesatuan tempur. Gatot Subroto melihat anak buahnya sudah sangat letih, karena itu ia memerintahkan supaya latihan dihentikan. Entah karena apa, perintah itu tidak diindahkan. Dengan amarah yang ditahan, ia segera bertindak tegas. Gatot Subroto melepaskan pedang dan atributnya sambil berseru, "Buat apa saya jadi Sudanko?" Dengan langkah tegap, ia meninggalkan lapangan tempat latihan. Suasana diliputi ketegangan. Para pelatih menjadi cemas. Bila Gatot Subroto melamporkan kejadian itu kepada atasan mereka, tak ayal lagi mereka pasti kena marah. Karena itu, semua prajurit diperintahkan kembali ke asrama. Pedang komandan kompi yang tergeletak di tanah segera diambil. Dalam tradisi militer Jepang, pedang merupakan simbol kehormatan tertinggi. Pedang itu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya dan para pelatih itu meminta maaf atas kesalahan mereka. Tidak lupa, mereka memohon agar peristiwa itu dianggap selesai sampai di situ. Sebagai prajurit profesional yang sudah berpengalaman belasan tahun, Gatot Subroto mengetahui seluk-beluk kehidupan militer. Mungkin pengetahuan teori tentang ilmu kemiliteran kurang dikuasai karena ia hanya seorang bintara. Tetapi seluk-beluk tugas praktek kerja dan sikap mental prajurit sudah menjadi kebiasaan sehari-hari baginya. Faktor tersebut mempunyai pengaruh yang cukup menentukan dalam hubungan Gatot Subroto dengan para pelatih bangsa Jepang yang ditempatkan di kesatuannya. Karena kemampuan yang dimilikinya itu, pangkatnya kemudian dinaikkan menjadi komandan batalion atau Daidanko. Hal itu berarti tugas dan tanggung jawabnya bertambah besar. Tetapi semua itu dapat dijalankan Gatot Subroto dengan hasil baik. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Gatot berada di Banyumas. Hari-hari berikutnya, para pemuda terlibat dalam usaha merebut senjata pasukan Jepang. Tujuannya adalah untuk mempertahankan Republik Indonesia dari ancaman musuh. Di Banyumas, Gatot Subroto berhasil mengambil alih kekuasaan kepolisian dan sesudah itu, ia diangkat menjadi Kepala Kepolisian seluruh Karesidenan Banyumas. Selain itu, ia juga aktif bersama-sama pimpinan BKR mengadakan perundingan dengan pihak Jepang dalam rangka mengambil alih kekuasaan. Hasilnya, Jepang menyerahkan seluruh persenjataan, sehingga BKR Banyumas memiliki persenjataan yang cukup banyak pada waktu itu. Malahan, sebagian dari senjata itu dikirimkan untuk membantu BKR Jawa Barat. Setelah Divisi 5 Purwokerto terbentuk di bawah pimpinan Kolonel Sudirman, Gatot diangkat menjadi kepala siasat. Ia turut mendampingi Kolonel Sudirman dalam pertempuran menghadapi pasukan Serikat di Ambarawa yang bertahan di Benteng Willem I. Pertempuran itu merupakan ujian pertama bagi Gatot Subroto sebagai anggota pucuk pimpinan, walaupun bukan pengalaman tempur pertama dalam karir militernya. Dalam pertempuran di Ambarawa, persenjataan musuh jauh lebih kuat. Mereka juga berpengalaman tempur selama Perang Dunia II. Meskipun kalah dalam persenjataan, tetapi pasukan Indonesia memiliki semangat tempur yang tinggi. Mereka dijiwai oleh tekad lebih baik mati daripada dijajah lagi. Bagi kebanyakan di antaranya, pertempuran Ambarawa merupakan praktek bertempur yang pertama. Untuk meningkatkan semangat tempur pasukannya, Gatot Subroto selalu mendengungkan, "Jagalah namamu, jangan sampai disebut pengkhianat bangsa." Gatot Subroto ditunjuk sebagai Komandan Sektor Front Ambarawa.
Pertempuran ini berlangsung sejak pasukan Serikat mundur dari Magelang tanggal 21 November 1945 dan berakhir tanggal 15 Desember 1945. Sementara itu, Sudirman, Panglima Divisi 5 Purwokerto, diangkat sebagai Panglima Besar TKR. Kedudukan Panglima Divisi 5 Purwokerto yang dijabat oleh Kolonel Sutirto digantikan oleh Gatot Subroto. Ia ditetapkan memangku jabatan itu dengan pangkat kolonel. Sebagai komandan divisi, ia giat mengadakan inspeksi, sering berkeliling mengendarai kuda, didampingi beberapa orang perwira muda. Selaku pemimpin, Gatot Subroto selalu terbuka untuk didekati dan mendekati bawahannya. Hal itu antara lain tampak dalam hubungannya dengan tentara pelajar. Kepada mereka disediakan Pumpi Depot, tempat latihan. Instrukturnya dikerahkan bekas prajurit Knil yang sudah berpengalaman. Sifat kebapaannya sangat dihargai oleh pasukan pelajar Banyumas. Pada waktu akan menghadapi agresi militer pertama Belanda, markas divisi dikawal oleh sepeloton pasukan tentara pelajar. Pesawat pengintai Belanda sudah sering terbang di atas kota Purwokerto. Pada tahun 1948, Gatot Subroto menikah dengan seorang gadis yang bertugas di bidang kesehatan, bernama Supiah. Mereka dikaruniai 6 orang anak, 2 perempuan dan 4 laki-laki. Menjelang meletusnya pemberontakan PKI di Madiun, Gatot Subroto diangkat menjadi Panglima Korps Polisi Militer. Pada waktu itu, situasi dalam negeri mulai dilanda kekacauan yang dilakukan pihak komunis dalam rangka mematangkan situasi pemberontakan. Kota Solo dijadikan daerah Wild West, daerah tak bertuan oleh PKI. Bentrokan bersenjata terjadi antara pasukan Siliwangi dengan pasukan Panembahan Senopati yang beberapa oknumnya telah dipengaruhi PKI. Bentrokan itu jelas sangat merugikan perjuangan. Untuk mengatasi keadaan itu, Panglima Besar beserta Kepala Staf Markas Besar Angkatan Perang dan Panglima Korps Polisi Militer mengadakan rapat MBAP atau Markas Besar Angkatan Perang. Mereka bertiga sepakat mengusulkan kepada pemerintah supaya mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi Gubernur Militer Wilayah 2 untuk daerah Surakarta, Madiun, dan Pati atau Semarang sampai Surakarta. Usul itu diterima. Pada tanggal 15 September 1948, Gatot Subroto diangkat sebagai Gubernur Militer Wilayah 2. Tugas utamanya adalah mengembalikan keamanan di daerah Surakarta dan melaksanakan penertiban pasukan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, ia harus mematahkan kekuatan yang melawan pemerintah. Tugas ini telah dilaksanakan dengan baik. Setelah keamanan daerah Surakarta tercapai, pada tanggal 18 September 1948, PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Pemerintah segera bertindak untuk menumpasnya. Kolonel Gatot Subroto mempersiapkan pasukan-pasukan yang akan digerakkan untuk operasi penempasan dari arah barat serta pasukan dari divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari divisi 1 di bawah pimpinan Kolonel Sungkono yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur tanggal 19 September 1948 serta pasukan mobil Brigade Besar MBB Jawa Timur di bawah pimpinan M. Yasin. Panglima Besar Sudirman menyampaikan kepada pemerintah bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung musuh dalam waktu 2 minggu. Memang benar kekuatan inti pasukan-pasukan pendukung musuh dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Tanggal 30 September 1948, Kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat bertemu di Hotel Merdeka di Madiun.
Namun, pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung mereka lolos dan melarikan diri ke beberapa arah sehingga tidak dapat segera ditangkap. Baru pada akhir bulan November 1948, seluruh pimpinan dan pasukan pendukung musuh tewas atau dapat ditangkap. 11 pimpinan kelompok kiri termasuk Amir Syarifuddin Harahap, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, dieksekusi pada 20 Desember 1948 dan dimakamkan di Ngalihan atas perintah Kolonel Gatot Subroto. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Selaku gubernur militer, Gatot Subroto segera mengatur siasat untuk melaksanakan perang gerilya. Hubungan Gatot dengan Jenderal Sudirman berjalan baik. Sudirman menganggap Gatot sebagai kakak, walaupun pangkat Gatot lebih rendah. Setelah perjanjian Rumroyen ditandatangani, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Tetapi Jenderal Sudirman masih berada di daerah gerilya, memimpin anak buahnya dan tidak mau kembali ke Yogyakarta. Hanya surat pribadi Gatot Subroto lah yang berhasil melemahkan pendirian Panglima Besar itu. Sehingga pada tanggal 10 Juli 1949, Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, Kolonel Gatot Subroto diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium TNI 4 Diponegoro pada 6 Oktober 1949, berkedudukan di Semarang. Ia berhasil memulihkan keamanan dengan adanya peleburan TNI dan KNIL menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar. Walaupun perang kemerdekaan telah selesai, selaku Panglima Jawa Tengah, Gatot Subroto masih melaksanakan operasi militer untuk memulihkan keamanan yang diganggu oleh DITII. Tahun 1952, Gatot Subroto diangkat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 7 Wirabuana, berkedudukan di ujung Pandang yang meliputi daerah Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara. Tugasnya adalah menyelesaikan gangguan keamanan yang disebabkan oleh Gerombolan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Ia menggariskan suatu kebijaksanaan yang bergaris rangkap. Di samping operasi tempur, diadakan kampanye menyadarkan mereka. Caranya dengan menarik mereka kembali ke dalam TNI secara bertahap. Ia beranggapan bahwa mereka itu adalah bekas pejuang kemerdekaan yang disesatkan oleh pimpinannya. Hasil kebiasaan Gatot ini, banyak gerombolan yang sadar. Mereka kemudian dilantik kembali sebagai anggota TNI atau disalurkan ke pekerjaan yang mereka pilih. Sudah barang tentu, tidak semua orang setuju dengan kebijaksanaan ini. 2 orang anggota DPR, yaitu Bebasa Daeng Lalo dan Rondo Nuwu, mencela dengan keras kebijaksanaan itu. Mereka mengirim laporan ke DPR bahwa Kolonel Gatot Subroto menyalahi kebijaksanaan pemerintah pusat. Sesudah peristiwa 17 Oktober 1952, di Jakarta, pada tanggal 18 November 1952, Panglima TNI 7 didaulat oleh Kepala Stafnya Letnan Kolonel Warow. Kekuasaannya diambil alih karena Gatot Subroto dianggap terang-terangan mendukung pernyataan pimpinan Angkatan Darat. Sebagai orang tua, Gatot Subroto memilih mundur daripada ikut bermain politik yang tidak menentu. Sejak itu, ia menetap di Semarang sebagai seorang sipil sambil membangun rumah di Ungaran. Dalam tahun 1955, ia pindah ke rumah yang baru selesai dibangun itu, yang direncanakannya sebagai tempat tinggal tetap. Disinilah ia bermaksud menghabiskan hari tuanya.
Akan tetapi ternyata setahun kemudian, pemerintah memanggil kembali dan mengangkatnya menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dengan tugas mengurus urusan dalam Angkatan Darat. Urusan pimpinan umum berada di tangan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution. Perhatiannya terhadap dunia pendidikan cukup besar. Pendidikan Akademi Militer Nasional, sekarang AKABRI, sebagai tempat penggodokan calon pimpinan, tidak luput dari perhatiannya. Ia sendiri merasakan betapa pentingnya pendidikan militer formil yang tidak pernah dialaminya sendiri. Ia mempunyai perhatian besar terhadap perwira-perwira muda yang berbakat. Di antara perwira muda yang dekat dengannya ialah Ahmad Yani. Ia melihat perwira muda ini memiliki kemampuan yang dapat dipercaya untuk memikul tanggung jawab pimpinan Angkatan Darat. Karena itu, perwira ini dibinanya. Selama menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, ia telah mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat, Uni Soviet, Yugoslavia, Mesir, RRC, dan beberapa negara di Asia. Kunjungan itu dilakukan untuk mendapatkan bahan perbandingan dalam rangka membina Angkatan Darat. Dalam kunjungannya itu, ia selalu menarik perhatian karena pribadinya yang khas. Seorang perwira Amerika Serikat pernah membandingkan Gatot Subroto dengan Jenderal Patton, seorang jenderal Amerika Serikat dalam Perang Dunia II yang menjalankan tugasnya dengan cara-cara yang wajar dan praktis, tetapi dapat menimbulkan inspirasi yang hampir fanatik terhadap bawahannya. Ketika masa jabatan sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat hampir habis, pemerintah merencanakan untuk menyediakan kursi jabatan penasehat militer presiden. Akan tetapi, manusia boleh berencana, hanya Tuhan yang menentukan. Pada tanggal 11 Juni 1962, Letnan Jenderal Gatot Subroto meninggal dunia setelah menderita serangan penyakit jantung. Ia adalah penggagas akan perlunya sebuah akademi militer gabungan untuk membina para perwira muda. Gagasan tersebut diwujudkan dengan pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1965. Sebagai tempat peristirahatan terakhir, sesuai dengan pesannya, ia dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang. Ia memiliki bintang jasa sebanyak 17. Untuk menghargai jasa-jasanya, pemerintah menaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Anumerta. Penghargaan tertinggi diberikan pemerintah berupa gelar pahlawan nasional pada tanggal 18 Juni 1962 melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 222. Pada tahun 1948, dalam usia yang sudah tergolong lanjut, Gatot Subroto menikah dengan seorang gadis yang bertugas di bidang kesehatan, bernama Supiah. Lahir di Sumedang tanggal 9 September 1920. Dan wafat tanggal 30 November 1989 di Jakarta dan dimakamkan di Ungaran, Semarang. Karena ia ingin dimakamkan berdekatan dengan Gatot Subroto. Supiah adalah putri dari Haji Adnan Wangsa-Dikarta. Keluarga Haji Adnan Wangsa-Dikarta adalah keluarga asli dari daerah Sumedang yang memiliki kepribadian dan jiwa yang luar biasa terhadap masyarakat. Dari pernikahannya dikaruniai 6 orang anak, yaitu yang pertama bernama Nining Indriastati, wafat tanggal 30 November 1992. Yang kedua, Nunung Indriastuti, lahir di Semarang tanggal 17 Agustus 1950, wafat di Cirebon tanggal 7 April 1984. Yang ketiga, Nanang Bambang Sarjono, lahir tanggal 24 Maret 1953. Yang keempat, Kuncoro Bambang Sidik, lahir 26 Oktober 1955. Yang kelima, Bambang Utomo, lahir
27 September 1957. Wafat dimakamkan di Ungaran, Semarang. Yang keenam, Bambang Cahyo, lahir tanggal 26 April 1959. Gatot Subroto dikaruniai juga 9 orang cucu, yaitu yang pertama bernama Indriani Sunaryo, yang kedua bernama Indri Yuliati Sunaryo, yang ketiga bernama Lauren Saryono, yang keempat bernama Elvian Saryono, yang kelima bernama Clarence Saryono, yang keenam bernama Bambang Broto Kusumadinata, yang ketujuh bernama Citra Utami, yang kedelapan bernama Bambang Adityo Ramadhani, dan yang kesembilan bernama Adinda Fitri Indriastari. Demikianlah silsilah dan biografi Jenderal Anumerta Gatot Subroto yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.